Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Semarang bersama saya, Rizka Dior. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama hari ini. Banjirop setinggi setengah meter merendam jalur Pantura Demak, sehingga kemacetan terjadi sepanjang 6 km. Ratusan peternak di Kabupaten Kudus rela berebut obat untuk menyelamatkan sapi yang terpapar penyakit mulut dan kuku. Harga cabai kian menggila. Warga di Kota Semarang beralih membeli cabai busuk dan rusak karena lebih murah. Banjirop setinggi setengah meter kembali merendam jalur Pantura Demak. Banjir diperparah hujan lebat yang turun sepanjang malam. Akibatnya pengendara terjebak kemacetan panjang selama berjam-jam. Pantauan udara memperlihatkan banjirop mengenangi jalur Pantura Demak Rabu pagi. Ketinggian banjir bervariasi antara 30 hingga 50 cm. Banjir menyebabkan arus lalu lintas nyaris lumpuh. Antrean kendaraan terpantau terjadi sepanjang 6 km di dua arah. Para pengendara bahkan terjebak kemacetan selama berjam-jam. Banjir diperparah turunnya hujan lebat sepanjang malam. Salah seorang sopir tujuan Jakarta mengaku terjebak kemacetan selama 2 jam. Sementara pengendara motor terpaksa mencari jalur alternatif. Karena apa, Pak? Karena sayung. Karena apa ini, Pak, macetnya, Pak? Banjirop. Sampai berapa kilo tadi, Pak? Sampai 3 kilo sana. Tidak hanya pengendara, banjir juga mengganggu aktivitas warga di sepanjang jalur yang tergenang rob. Siklus rob menurut warga terjadi tiap tahun, namun kali ini tergolong paling besar. Trotoarnya nggak kelihatan, sampai masuk warung Bu. Iya. Ini sering Bu ya banjirropnya? Ini sering ini Mas, nanti sebulan ini. Paling libur 3 hari, nanti kan besar lagi. Ini yang paling besar? Iya, paling besar. Para pengendara mobil kecil diimbau mengambil jalur alternatif dari Genuk Semarang menuju Ongrawe Demak, sedangkan pengendara motor diminta mencari jalur di perkampungan. Ali Mustafirin melaporkan dari Demak. Pembagian obat pencegah penyakit mulut dan kuku atau PMK di Pasar Hewan Kliwon Kudus diserbu ratusan peternak. Para peternak berharap pemberian obat dapat mencegah kematian hewan ternak yang menimbulkan kerugian. Tak mau hewan ternak yang terinfeksi penyakit mulut dan kuku, ratusan peternak sapi, kambing, dan kerbau berebut obat pencegah PMK yang dibagikan Dinas Pertanian dan Pangan di Pasar Hewan Kliwon. Ratusan botol yang dibagikan adalah cairan disinfektan untuk disemprotkan ke badan serta kandang ternak guna mencegah wabah PMK. Beberapa peternak terpaksa pulang dengan tangan kosong karena tidak kebagian obat tersebut. Untuk desinfektan, jadi harapan kami kandang-kandang itu bisa steril. Antusiasnya gimana Pak tadi sampai luar biasa sekali ya? Antusiasnya luar biasa. Ini salah satu bukti bahwa teman-teman pedagang ternak itu mau bekerja sama dengan kami untuk mencegah PMK di Kabupaten Kudus. Tadi beberapa peternak juga belum kebagian Pak. Untuk selanjutnya gimana Pak? Nanti kami upayakan. Besok kami rapat di provinsi dan kami akan mengusulkan untuk pertambahan desinfektan tadi. Menurut peternak, wabah PMK yang menyerang kali ini lebih ganas dari tahun lalu. Mereka berharap memperoleh bantuan obat untuk menyembuhkan hewan ternaknya yang terjangkit PMK. Nah ini kan buat kandangnya, tapi yang buat sapinya yang sakit itu, menanggulangi sapinya yang sakit itu, kok nggak ada? Belum ya? Belum ada bantuannya yang berupa hari ini gitu. Ciri-ciri hewan sapi yang terinfeksi PMK menunjukkan demam, mengeluarkan air liur yang banyak, dan lepuh pada bagian bibir, kaki, serta puting hewan. Sejak 2 pekan terakhir, tercatat sudah ada 135 ternak sapi maupun kerbau terinfeksi penyakit mulut dan kuku.
2 ekor ternak mati dan 2 ekor lainnya harus dipotong paksa. Arif Nur melaporkan dari Kudus. Wabah penyakit mulut dan kuku telah menyerang 800 lebih sapi di Kabupaten Pati. Bahkan 108 sapi mati akibat PMK. Wabah penyakit mulut dan kuku terus menghantui para peternak di Jawa Tengah. Di Kabupaten Pati ada 889 sapi yang dilaporkan terinfeksi PMK. Angka kematiannya pun sangat tinggi mencapai 108 ekor sapi mati. Penyebaran virus PMK di Kabupaten Pati kini sudah merebak ke 14 kecamatan. Yang terparah ada di Kecamatan Jakenan dengan jumlah 389 sapi terinfeksi PMK. Upaya pencegahan pun terus dilakukan. Para petugas menggencarkan vaksinasi pada sapi yang masih sehat dan penyemprotan disinfektan guna memutus rantai penyebaran. Perkembangan PMK sampai hari ini sekitar kasus ada sekitar 800-an, nanti saya share ke teman-teman kalau memang butuh datanya. Terus kematian ada sekitar 100-an, itu yang lainnya sudah disembuhkan, ya otomatis yang dilaporan kepada petugas kami telah dilaksanakan pengobatan sehingga sudah mengalami recovery atau penyembuhan, alhamdulillah bisa disembuhkan. Untuk vaksin yang ada di daerah Pati ini memang terbatas, tidak seperti tahun kemarin. Kita hanya dapat jatah 250 dosis dari APPSI Jawa Tengah. Itu untuk kita utamakan untuk ternak-ternak yang memang rentan dan masih sehat. Jadi masalahnya dulu sudah pernah. Di sini dulu jumlah populasinya itu sudah 200-an lebih. Jadi ini tinggal 70-an ekor. Gara-gara itu, Pak? Iya, dulu-duluan dijuali. Kalau terbaru ini, Pak, ada? Ini belum ada, di sini masih sehat semua. Masalahnya sini juga diperhatikan Dinas Peternakan. Tapi sempat ada khawatir itu, Pak, ya? Sangat khawatir. Seperti ini ditunggu-tunggu sekali. Selain kematian, bayang-bayang kerugian juga menghantui para peternak. Kini sudah ada 194 sapi yang dipotong paksa karena penyakitnya sudah parah. 562 ekor sapi masih sakit dan 25 ekor sapi sudah sembuh. Arif Nur melaporkan dari Pati. Ribuan ternak sapi terjangkit penyakit mulut dan kuku yang tersebar di 25 kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah. Puluhan sapi bahkan mati karena wabah tersebut. Berdasarkan data Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah, kasus PMK per tanggal 7 Januari 2025 mencapai 2.387 kasus yang tersebar di 25 kabupaten dan kota. Data ribuan kasus tersebut, 56 ekor sapi mati, 20 ekor harus dipotong, dan lebih dari 2.000 sapi masih dirawat. Kasus tertinggi terjadi di Kabupaten Blora yang mencapai 372 kasus, diikuti Sragen, Wonogiri, Pati, dan Grobogan. Sampai ini data hari Selasa tanggal 7 Januari pukul 23.59, ini yang terlaporkan suspek atau yang sakit itu ada 2.387 ekor. Jadi kalau kita bandingkan dengan satu hari sebelumnya tanggal 6 itu ada peningkatan kasus sebanyak 361 ekor. Dengan catatan dari 2.387 ekor tersebut 25 ekor sudah sembuh, kemudian dipotong itu 20 ekor, kemudian yang mati itu 56 ekor. Kemudian sisa kasus yang sedang ditangani teman-teman di lapangan untuk pengobatan, perawatan itu ada 2.286 ekor. Pemerintah segera menyalurkan 4 juta vaksin untuk memutus mata rantai penyebaran penyakit mulut dan kuku pada sapi. Saat ini pemerintah baru menyalurkan 50.000 dosis vaksin, termasuk untuk wilayah Jawa Tengah. Berbagai upaya terus dilakukan pemerintah untuk mengatasi penyebaran penyakit mulut dan kuku pada sapi. Selain penyemprotan disinfektan, pemerintah juga akan menyalurkan bantuan vaksin. Penyerahan bantuan diberikan Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian di Desa Kalirejo, Kecamatan Pabelan, Kabupaten Semarang, Rabu siang.
Pemerintah akan menyediakan 4 juta vaksin agar wabah ini tidak meluas. Sejauh ini baru 50.000 dosis yang dibagikan, termasuk untuk wilayah Jawa Tengah. Vaksin dikhususkan untuk sapi yang masih sehat agar tidak terjangkit. Dapat 1 juta dulu, nanti segera kita distribusikan. Harapan kita nanti ada bulan bakti vaksinasi kita, itu sekitar bulan Februari secara massal nanti di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan vaksin ini nanti sudah terdistribusi. Jadi kami berharap 4 juta ini tentu tidak akan sangat cukup untuk seluruhnya. Kami menghimbau juga untuk para pelaku usaha atau asosiasi yang memiliki skala usahanya sudah besar, supaya mereka secara swadaya untuk melakukan vaksinasi secara mandiri. Jumlah sapi yang terjangkit PMK di Jawa Tengah sangat tinggi. Per 7 Januari tahun 2025 terdata ada 2.900 ternak yang terjangkit. 56 ekor sapi diantaranya mati. Wabah ini memukul para peternak. Selain hewannya mati, hewan yang masih hidup pun sudah sulit terjual, apalagi harga kian anjlok. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Semarang. Imbas merebaknya penyakit mulut dan kuku atau PMK di sejumlah daerah di Jawa Tengah membuat aktivitas penjualan di Pasar Hewan Prambanan Klaten sepi. Selain itu, harga sapi pun anjlok 3 juta hingga 4 juta rupiah. Aktivitas penjualan hewan di Pasar Prambanan Klaten akhir ini relatif sepi. Pasar hewan yang biasanya terdapat 300 ekor sapi, kini hanya sekitar 50 ekor sapi saja. Sepinya aktivitas di pasar hewan imbas dari merebaknya wabah penyakit mulut dan kuku. Harga jual sapi pun turut menurun. Kini harga sapi per ekor dijual 14 juta rupiah dari sebelumnya 17 juta rupiah per ekornya. Lesunya penjualan sapi dan harga jual yang anjlok terjadi sejak 2 minggu lalu. Jualan di pasar relatif sepi ya Pak ini? Sepi. Ini paling cuman ada berapa ekor ini. Orangnya sama sapinya banyak orangnya. Jadi tadi itu bawa 2 aja, yang satu kita bu, yang satu rugi 400.000. Lebih sulit ya Pak? Lebih sulit nah. Oke. Kalau harga sapi rata-rata biasanya per ekor berapa Pak? Sebelum ada PMK ini? Nah itu untuk bahan Idul Adha besok ya itu sekitar 17, 18, sekarang paling 14. Gimana Pak, ada pengaruhnya ke penjualan sapi atau gimana Pak? Pengaruhnya itu besar sekali. Pembeli itu sama khawatir bahwa sapi itu nanti ya walaupun keadaan sehat ya, tapi sampai rumah itu bisa sakit, bisa mati dan lain sebagainya. Jadi ini untuk menjualnya susah Pak? Susah. Untuk harganya juga anjlok? Anjlok. Dampak merebaknya penyakit mulut dan kuku, banyak pembeli yang merasa khawatir sapi terinfeksi PMK. Bayang-bayang kerugian pun terus menghantui para peternak. Krisna Agung melaporkan dari Kabupaten Klaten.